Shalom, saudara-saudara semua. Ya, saat ini saya akan memberikan sedikit kesaksian pengalaman kemarin tanggal 10 sampai 20 Oktober oleh anugerah Tuhan. Ya, saya dipercaya untuk bisa pergi ke NTT, tepatnya di Pulau Alor. Sedikit yang saya bisa sampaikan di sini adalah bahwa awal ketika saya ditawari untuk bisa pergi ke Pulau Alor, yang pertama saya tanyakan adalah kita pergi berapa orang, Min? Saya sama Anin, dan saya kaget dengan perkataan Anin bahwa kami hanya pergi berdua, saya dan Anin saja. Itu yang menyebabkan saya kaget. Kemudian saya tanya yang pertama adalah kita ke sana itu nyebrang laut enggak? Karena 1,5 tahun yang lalu saya ikut juga ke Alor, waktu itu ada badai Saroja dan saya harus menyeberangi 3 laut dan waktu itu cukup membuat saya trauma karena laut yang diseberangi sangat besar dan naiknya itu perahu kecil atau perahu gedek. Tapi Anda bilang kita tidak menyeberang laut, ya itu yang menyebabkan saya aman tuh ya, ayem ya. Akhirnya kami pergi, sebelum saya pergi sebenarnya saya ada ketakutan. Selain karena perjalanan, saya juga berpikir bahwa saat itu sudah mulai musim hujan. Saya berpikir nanti kalau di sana hujan, nanti seperti dulu lagi ada badai bagaimana? Karena saya juga harus melewati yang dulu kena badai Saroja itu. Satu, yang kedua sebelum berangkat saya ada ketakutan yaitu kalau saya sakit bagaimana ya. Dan sebelum berangkat beberapa hari saya sempat sakit panas, tenggorokan sakit dan gejala-gejala yang mengkhawatirkan ya. Tapi saya tahu ketika saya berdoa, Anin bilang yuk kita puasa aja, ngambil puasa. Setelah puasa saya mantap ya. Kemudian saya minta doa dengan Bapak dan Ibu dan saya merasa ada jaminan yang daripada Tuhan untuk saya berangkat. Satu ayat yang menjadi kekuatan saya ketika saya berangkat, memang yang saya khawatirkan adalah sebuah ketakutan nanti di sana bagaimana dan bagaimana ya. Itu saya pikir itu manusiawi. Tapi satu ayat yang saya dapat waktu saya mau berangkat ada di Mazmur 55 ayat yang ke-22 yang berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia yang memelihara engkau. Dan sepanjang perjalanan setelah selesai semua saya merasa ayat ini benar-benar terjadi. Segala apa yang saya takutkan, kekhawatiran itu tidak terjadi. Yang pertama, saya merasa banyak kebaikan Tuhan yang saya terima. Banyak ketemu dengan orang-orang yang baik. Ini setelah kita sampai itu hari pertama. Ketika saya dari Jogja ke Surabaya menunggu waktu untuk naik pesawat, saya juga ketemu dengan orang baik. Terima kasih untuk Ciditin, untuk mamahnya yang juga menyambut kami, membawa kami pergi beberapa saat di Surabaya untuk sampai naik ke pesawat. Itu juga kebaikan yang saya terima. Yang kedua, saya merasa kebaikan Tuhan adalah bertemu dengan orang-orang yang tepat, bertemu dengan yang mendampingi kami ya, bercanda ya saudara, itu saya sabut mereka dayang-dayang kok mendampingi kami kemana-mana gitu, jadi tidak merasa sendiri. Itu perjalanan ketika hari pertama yang membuat saya deg-degan sebenarnya hari pertama yaitu karena saya harus pergi ke Kecamatan Alor Selatan ya. Ini yang tapi Tuhan sediakan kendaraan yang terbaik karena jalannya lumayan rusak ya. Kemudian ya yang ingin saya ceritakan yang ini yang paling berkesan ya. Terus mungkin bisa fotonya yang membuat saya sangat deg-degan waktu itu bahwa di Kecamatan Alor Selatan kita kan ada KKR. Sebelum berangkat sudah janjian, katanya kalau anak-anak Anin, kalau yang dewasa saya. Meskipun pada kenyataannya kalau di sana apapun ya tetap harus kita jalani. Saya bersyukur diberi kesempatan juga untuk bisa ngikut Anin masuk ke sekolah-sekolah. Di Kecamatan Alor Selatan waktu itu ternyata kami harus KKR 2 hari. Sebelum berangkat saya punya bayangan, ya saya tahu tugas saya adalah nanti share khotbah di gereja-gereja. Tapi yang jadi kenyataannya hari pertama saya bukan khotbah di gereja, tapi saya harus khotbah di lapangan. Itu kan pengalaman pertama ya buat saya. Dan ketika saya harus khotbah di lapangan, hari pertama Anin khotbah di lapangan, tapi hari kedua dia meninggalkan saya, artinya dia harus pergi ke kota lain. Jadi saya seorang diri, saudara jangan bayangkan dah, saya seorang diri di Pulau Alor itu di tempat yang sangat jauh. Ya, harus orang diri dan harus KKR di lapangan. Seperti ini, itu saya sedang khotbah di lapangan ini. Setelah khotbah ada beberapa yang minta doakan. Puji Tuhan setelah khotbah saya sempat atalkor saudara dan
orang-orang pada banyak yang saya doakan, itu sekitar 500 orang ketika itu, KKR di Kecamatan Alor Selatan. Terus yaitu yang sebelah sana saya juga harus berbicara di jaringan doa sekota di Kalabahi, kemudian ini di Padang Panjang, terus mungkin ada lagi, ya ini pas ayat khotbah. Nah ini adalah Bapak Camat. Kita bersyukur kita disambut oleh Bapak Camat yang baik hati ya. Kami menginap 2 hari di rumahnya. Ya ini biasa kalau setelah KKR mereka minta foto-foto gitu ya, saudara. Jadi artis sementara. Terus, jadi saudara dari beberapa hal yang Tuhan izinkan saya pergi, satu hal yang saya dapat adalah serahkan segala kekuatanmu pada Tuhan karena Dia yang memelihara engkau. Dan ketika saya merenung perjalanan saya melihat pemeliharaan Tuhan, saya melihat bahwa segala ketakutan saya itu tidak terjadi. Saya merasa banget penyertaan Tuhan itu sempurna buat kami. Sehingga perjalanan ini benar-benar bagi saya adalah sebuah perjalanan tentang kebaikan Tuhan. Saya melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya terima, begitu banyak orang-orang yang baik dengan kami, yang memperhatikan dan menemani kami sepanjang perjalanan kami. Ya, kami sangat bersyukur segala hal yang saya takutkan tidak terjadi. Puji Tuhan, selama kami di sana tidak sama sekali tidak hujan, hanya gerimis 2 kali. Artinya tidak hujan yang besar yang bisa menimbulkan mungkin bencana selama kami di sana. Sekali lagi ini biarlah semua untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan saya sangat berterima kasih untuk Bapak dan Ibu yang pemimpin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa merasakan pelayanan di Alor. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya izinkan saya kesaksian sebentar. Jadi minggu lalu saya barusan pulang dari Alor, Bapak Ibu, bersama dengan Bu Hana, Ibu Gembala dari Magelang. Izinkan saya bersaksi, kali ini kami melayani itu khusus ke pedalaman untuk di anak-anak muda dan di KKR umum. Ini hari pertama kami datang, sejujurnya saya pribadi, saya berangkat ke Alor ini 2 hari setelah saya naik Sumbing, Bapak Ibu. Nah, ketika saya naik Sumbing tuh saya nggak sadar, saya merasa bahwa 2 hari cukup buat kaki saya recovery gitu. Tapi ternyata salah, 2 hari setelahnya saya harus terbang berangkat dari Temanggung ke Jogja, Jogja naik kereta ke Surabaya, Surabaya terbang ke Kupang, nginep di Kupang 1 malam, baru terbang ke Alor. Dan ternyata selama perjalanan itu membuat kaki saya bengkak. Karena mungkin harusnya masih rest, tapi harus sudah pergi, banyak nekuk, banyak jalan. Saya benar-benar kayak, mohon maaf, mbah-mbah gitu ya. Bu Hana itu sampai take care saya, jagain saya, bawain barang-barang saya. Karena benar-benar buat turun tangga, naik pesawat, bawa barang itu gak bisa. Sakit sekali kakinya gitu ya. Dan bahkan sampai hari ini jari-jari kuku saya masih biru-biru gitu ya. Tanda-tanda lawatan. Tapi benar-benar saya bersyukur gitu, maksudnya saya tahu karena Tuhan yang beri saya rema untuk saya berangkat ke naik Sumbing, Tuhan juga yang mampukan saya karena sudah terjadwal harus ke Alor, maka Tuhan mampukan saya. Pertama yang saya belajar dari itu adalah sekalipun ada hal yang gak enak, ada sesuatu yang mungkin sebenarnya berat buat kita, pertanyaannya apakah kita masih melakukan dengan segenap hati buat Tuhan. Apapun itu, pekerjaan, pelayanan, apapun. Kalau itu mungkin gak cocok dengan hati kita, mungkin itu menyakiti kita, apakah kita masih melakukan dengan segenap hati buat Tuhan. Jadi hari pertama tiba di Alor, puji Tuhan belum ada jadwal. Jadi hari itu saya rendam kaki saya 3 kali dengan air panas gitu ya. Sambil pakai daun pepaya, katanya gini, kalau daun pepaya itu bikin daging sapi tender. Nah ini kakinya Ibu Pendeta biar empuk gitu katanya, biar gak kaku-kaku sama orang sana diusap-usap pakai daun pepaya. Saya nggak tahu itu teori dari mana, tapi puji Tuhan memang sembuh habis itu karena direndam juga tapi pakai air garam. Ini perjalanan kami hari pertama dengan mobil 4WD karena jalanannya seperti itu Bapak Ibu, 2 jam perjalanan. Setiap kami ke pedalaman itu sinyalnya pasti susah. Anak-anak youth pasti tahu karena kami kan mau ada KKR jadi persiapan, dan saya selalu bilang sorry sinyal susah, sorry nggak bisa dihubungin dulu dan semuanya. Ini hari pertama, nah kami melayani selama 10 hari pergi,
kami pergi ke 7 kecamatan, 10 desa, dan 14 ibadah. Itu yang kami lakukan setiap hari pagi sore. Dan perjalanannya itu bukan yang enak, jalan luas, gede, tempat tidur yang nyaman, kamar mandi yang bagus. Tidak Bapak Ibu, haleluya pokoknya. Nah, ini kami pagi hari di sekolah, next. Ini malam hari, KKR umum, ini dengan Bapak Camatnya Alor Selatan, sekitar 500 orang yang hadir. Ibu Hana melayani di KKR umum. Next. Ini di hari pertama kedua itu kami di Alor Selatan. Karena itu jauh, jadi sekalian 2 hari 1 malam, 2 kali KKR, 1 kali di sekolah. Nah, karena saya hari ketiga harus pindah, jadi saya tinggalkan Ibu Hana di pedalaman. Saya kabur dulu pulang ke kota gitu ya. Puji Tuhan, saya minta maaf sama beliau juga, tapi gimana karena hari ketiga pagi-pagi saya mesti udah ke sekolah ini, terus pindah lagi ke pedalaman lain ke satu tempat di Alor Barat Laut. Ini pelayanan di Gereja Gemit. Next. Ini timnya yang ajaib, anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu yang tengah ini, ada satu anak, kita lagi nyembah Tuhan dengan lagu yang sangat sederhana, lagunya Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Ini anak kelas 6 SD Bapak Ibu. Tiba-tiba dia ngerasain seluruh badannya itu gemeter. Nangis, ditanya kenapa. Dia nangis, ditanya kenapa, didoain. Katanya dia rasain hadirat Tuhan. Ajaib banget Bapak Ibu. Next. Ini kami pelayanan di gereja di GBI Rock, Bu Hana pelayanan di GBI Jalan Suci Kalabahi. Nah, ini adalah tim kami yang setia dari 2012 bersama dengan tim Alor. Itu adalah ini semua yang terpampang di sini. Itu ada Bu Hana. Nah, yang 5 itu adalah tim yang setia bersama dengan Shekinah melayani di Alor terus intens juga mengikuti perkembangan kegerakan. Ini adalah wanita-wanita perkasa ini Bapak Ibu yang menemani kami selama di sana. Next. Nah, ini yang seru. Namanya Padang Panjang. Ini adalah memori yang indah dari Ko Budi, Pak Hosea Saroso, Pak Yosep, Pak Arif, Bu Syani, Bu Elis gitu ya. Di tempat ini mereka dulu 2012 menginap Bapak Ibu. Di sana belum ada listrik, belum ada sinyal, airnya susah, dan sangat menakutkan karena di tempat ini adalah lahirnya kuasa jahat atau ilmu jahat yang cukup besar di Indonesia. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar voodoo, nah kalau di Indonesia namanya swangi. Nah ini adanya di sini. Kalau mau lihat manusia terbang, terus manusia yang aneh-aneh gitu ya, ada di sini. Beneran gitu ya, nyata adanya. Nah, kemarin ke sana tiba-tiba waktu di perjalanan ada seorang dari jemaat di sini ternyata berdoa untuk kami yang di Alor. Puji Tuhan, terima kasih. Dapat mimpi bahwa saya ini pingsan ketika khotbah. Terus karena sinyalnya sangat susah di sini, kita tuh harus kayak ke bukit, nyari bukit di puncak gunung gitu, berhenti di tengah-tengah baru sinyalnya tuh ada. Terus saya buka, saya bilang, iya. Jadi waktu mau berangkat ke sini saya bisa muntah-muntah, pusingnya bukan main. Karena memang jalanannya bagus padahal enggak gerun jalan. Tapi karena bagus tapi begini mendaki gunung lewati lembah gitu ya. Jadi benar-benar saya bisa pusing muntah-muntah padahal sorenya kita mesti pelayanan KKR. Bahkan siang itu kami berangkat jam 6 pagi, jam 10 sampai itu harusnya kami langsung ngisi di anak-anak remaja di sekolah. Nah, ini listrik baru masuk 1 tahun, Bapak Ibu. Bersyukurlah kita yang ada di sini sudah dapat listrik, sinyalnya mantap gitu ya. Next. Nah, ini kami di sekolah paginya, siangnya di sekolah SMP Padang Panjang. Itu Ibu Hana di WC-nya. WC-nya sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf sekali, setiap di pedalaman 2 hari 1 malam saya tidak pernah mandi, jujur saya tidak bisa. Begitulah itu kelemahan saya. Ibu lihat ini Bapak Pendeta Gembalanya bawa headlamp kenapa? Karena di sana hanya ada
ada listrik lampu di dalam rumah. Di luar rumah itu belum ada listrik. Jadi begitu keluar ya sudah kayak orang buta. Gelapnya bukan main. Jadi kayak naik gunung memang bawa senter, bawa headlamp, jalan ke gerejanya gitu. Ini KKR di gereja. Next. Ini di hari terakhir. Nah di hari terakhir ini ajaib Bapak Ibu. Sebelum pergi, Bu Linda itu doain kami gini. Satu kali nanti kamu akan disuruh Tuhan sesuatu. Ketika kamu taat, akan terjadi sesuatu yang ajaib di situ. Sampai hari terakhir, saya enggak tahu, saya kayaknya udah taat, saya udah coba denger-dengeran akan Tuhan, tapi kok enggak terjadi sesuatu ya, kok enggak ngalamin sesuatu ya. Di hari terakhir, di sini buka piting, SMK, ini SMK khusus untuk sekolah peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Saya tuh disuruh Tuhan tiba-tiba panggil satu anak muda yang ada di situ untuk berdoa mewakili teman-temannya minta ampun. Dan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngerti orang Alor itu Kristen semua dari lahir. Saya percaya banyak dari kita mungkin Kristen dari lahir juga. Tapi sekalipun mereka Kristen dari lahir, mereka tidak pernah doa, mereka tidak baca firman. Satu kali kami pernah rada skip dulu, tidak melanjutkan cerita ini. Kami pergi ke satu gedung gereja yang sedang dibangun. Bapak gembalanya tuh datangi kami. Shalom Mama Pendeta, oh shalom Bapak. Terus udah ngobrol-ngobrol, ibunya yang Ibu Asnat tadi yang menemani kami orang lokal tanya begini, Bapak Pendeta sudah bikin PR kah? Terus saya tanya gini, PR apa? Bapak Pendeta kok bikin PR? Tahu enggak Bapak Ibu PR-nya apa? Donatur gerejanya, bagus saya tahu itu maksudnya bagus. Donatur gerejanya bilang gini, kalau kamu mau dibangun gereja, kamu mesti baca firman. Tapi sebagai bukti kamu baca firman, kamu harus nyalin. Firman yang kamu baca disalin, ditulis pakai tangan, enggak boleh diketik. Ditulis pakai tangan. Kalau nanti selesai, satu Alkitab akan dapat motor. Saya sampai bingung, ini Bapak pendetanya disuruh baca firman tiap hari, diiming-imingi motor Bapak Ibu. Saya berdoa tidak ada dari kita yang begitu ya Bapak Ibu. Kita bisa Kristen dari lahir. Belum tentu kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Tadi Kevin sharing, kita nggak bisa cuma tahu sama Tuhan. Kita mesti kenal Tuhan yang kita sembah. Dengan apa? Lewat doa, lewat baca firman, lewat dengerin khotbah. Jangan sampai kita doa baca firman hanya ketika kita, Tuhan tolongi masalahku, Tuhan berkati aku. Saya taat. Saya minta ada satu anak berdoa. Balik, kenapa saya cerita tadi? Karena hampir seluruh anak sekolah yang saya layani di sana, kalau saya tanya, siapa yang doa tiap hari? Siapa yang baca firman tiap hari? Tidak ada. Hanya ketika hari Minggu, mereka buka firman, hanya hari Minggu mereka ikut doa. Jadi saya sudah hopeless, masa ada satu anak yang mau berdiri di sini berdoa. Tapi ajaib, beneran ada satu anak yang berdiri berdoa. Cewek ini, yang duduk ini, yang di tengah ini, dia yang mau, namanya Maria. Terus ketika dia berdoa, saya bilang gini, doa yang sederhana yang keluar dari hatimu. Nggak usah yang gimana-gimana, nggak usah takut, doa aja. Baru doa Tuhan Yesus, ampuni kami, tiba-tiba anak ini mengalami pelepasan. Sudah pelepasan diikuti sama teman-temannya yang lain, satu kelas, mungkin ada videonya. Bisa di play tidak videonya? Nah, ini saya tidak altar call apa-apa, saya tidak doa apa-apa Bapak Ibu. Anak ini tiba-tiba nangis minta ampun sama Tuhan. Pelepasan, tiba-tiba kelepasan. Diikutin sama teman-temannya satu kelas. Jangan membatasi kerja Tuhan dalam hidup kita. Di hari terakhir, di menit-menit terakhir, di yang saya bilang ya sudahlah kalau tidak ada seperti yang Bu Linda nubuatkan ya sudah. Tapi ternyata yang di luar pikiran kita, yang di luar akal saya, bahwa lawatan atau Tuhan itu bisa memulihkan melawat kita itu lewat apa, itu di luar pikiran saya. Hanya dengan satu anak, bukan saya menurut saya, satu anak ini berdoa, meminta ampun, saya percaya itu dari hatinya keluar.
tiba-tiba pelepasan terjadi. Saya tahu itu bukan saya, itu roh Tuhan. Tapi roh Tuhan digetarkan dari apa? Dari hati yang benar-benar bertobat. Dari hati yang benar-benar meminta sama Tuhan. Oke, saya tutup dengan satu ayat. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya pada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di hari-hari itu tuh Bapak Ibu saya belajar apa yang namanya kuasa, doa, deklarasi, dan pujian penyembahan. Ketika saya di atas Gunung Sumbing, ketika saya nyembah Tuhan, saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Tuhan berbicara banyak dalam hidup saya. Bagaimana kuasa deklarasi dan perkataan ketika kaki saya sakit, ketika saya ngadepin, kita harus ke pedalaman ya, perjalanannya 3 jam, jalanannya tidak enak. Saya bisa bayangkan itu kaki saya sakitnya seperti apa. Tapi saya terus perkatakan, Tuhan aku mengucap syukur, Tuhan aku mengucap syukur, Tuhan aku ada di sini karena Tuhan yang suruh. Aku percaya Tuhan yang jamin setiap langkahku. Saya selalu belajar perkatakan yang positif, perkatakan yang berkat, bukan yang kutuk Bapak Ibu. Bukan mengeluh, bukan marah-marah. Ketika saya naik Sumbing, turun, sakitnya luar biasa. Saya kepleset berapa kali, pengennya marah, pengennya jengkel kok tidak sampai-sampai. Tapi saya belajar menutup mulut saya belajar Tuhan aku bersyukur. Hujannya lebat, kami basah kuyup, gak ada yang sejengkal tubuh yang tidak kena air hujan itu tidak ada Bapak Ibu. Semua basah, semua kedinginan, semua sakit. Tapi saya belajar menutup mulut saya belajar bersyukur, saya belajar Tuhan aku mau sampai akhir, aku mau sampai finish. Dan saya percaya Bapak Ibu ada kuasa dalam perkataan kita. Mari pergunakan setiap perkataan, setiap yang keluar dari mulut kita. Semua yang indah, semua yang baik, semua yang dari firman, bukan yang semua perkataan sia-sia. Amin. Tuhan Yesus berkati.